بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'd. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan para ikhwan dan akhwat sekalian, pemirsa Masjid TV, channel dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Para ikhwan dan akhwat sekalian, kali ini kita akan membahas masih seputar al-mashu 'alal khuffain atau mengusap kaos kaki atau sepatu sebagai ganti dari mencuci atau membasuh kaki saat berwudu. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama tentang at-tauqit atau batasan waktu. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang bidayatul masyi 'alal khuffain atau waktu pertama atau awal waktu kita dibolehkan mengusap kaos kaki dan sepatu sebagai ganti dari mencuci kaos kaki dan sepatu. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, yang pertama kita akan bahas tentang at-tauqit, batasan waktu. Dalam hal ini para ulama berbeda pandangan pada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu pendapat yang tidak membatasi atau tidak membuat batasan waktu kebolehan mengusap kaos kaki dan sepatu. Dan ini adalah pandangan Al-Imam Malik rahimahullah, dan beliau berpendapat demikian ya, diantaranya berdasarkan hadis Ubay bin Imarah, di mana Ubay bin Imarah bertanya pada Rasulullah SAW, apakah seseorang dibolehkan mengusap kaos kaki dalam sehari? Boleh. Kemudian na'am kata Rasulullah. Kemudian 2 hari, na'am. Kemudian sampai 7 hari, ya. Kemudian Rasulullah SAW masih menjawab na'am, ya, illa min janabah, kecuali sampai 7 hari, ya, sampai 7 hari. Kemudian Rasulullah SAW tidak merinci batasan waktunya. Hadis Ubay bin Imarah ini adalah hadis yang dipertentangkan kesahihannya. Namun apabila kita memahami hadis itu, tampak bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan batasan waktu, bahkan 1, 2, 3 sampai 7 hari, ya, beliau tidak memberikan batasan waktu dan beliau membolehkan bahkan sampai 7 hari. Nah, kemudian pandangan yang kedua yaitu pandangan yang membatasi, ya, membatasi atau memberikan batasan waktu kebolehan seseorang mengusap kaos kaki atau sepatu, yaitu selama 3 hari 3 malam bagi musafir atau selama 1 hari 1 malam bagi mukim. Nah, pandangan ini berdasarkan pada setidaknya 2 hadis. Pertama, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di mana beliau ditanya oleh salah seorang sahabat tentang batasan waktu kebolehan mengusap kaos kaki. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menjadikan salasata ayyamin wa layalihinna, 3 hari 3 malam lil musafir, untuk musafir, dan yauman walailah, dan 1 hari 1 malam lil mukim, untuk mukim. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini jelas hadis sahih. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis dari Safwan bin Asal radhiyallahu an, di mana beliau mengatakan kunna fi safarin, satu ketika kami berada di dalam satu safar, wa umirna alla nanzi'a khifafana, dan kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak melepas kaos kaki atau sepatu kami selama salasata ayyamin wa layali, 3 hari 3 malam, ya. Kemudian atau 1 hari 1 malam untuk mukim, illa min janabah, kecuali disebabkan karena junub, walakin min naumin wa baulin, dan seterusnya, kecuali akan tapi karena tidur, ya, kemudian baul, maka dalam hal itu tidak batal dan kita tetap boleh mengusap kaos kaki atau sepatu. Nah, inilah
dua pendapat seputar ada tidaknya batasan waktu mengusap kaos kaki. Kalau dalam prakteknya misalkan saya menggunakan pendapat Imam Malik, maka saya berwudu untuk menunaikan sholat maghrib. Kemudian setelah wudhu saya mengenakan kaos kaki dan sepatu. Kemudian jam 6:30 saya hadas, misalkan buang angin. Kemudian saya berwudu kembali untuk menunaikan sholat isya. Saya mengusap kaos kaki dan sepatu saat saya berwudu sebagai ganti dari mencuci atau membasuh kaki. Nah, kemudian seterusnya saya tidak akan, ya misalkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya tidak dalam keadaan junub dan saya tidak melepas kaos kaki dan sepatu saya sampai misalkan hari kelima baru kemudian saya dalam keadaan junub dan saya melepas kaos kaki dan sepatu saya misalkan, maka saat itulah berakhir ya masa kebolehan saya mengusap kaos kaki dan sepatu apabila saya berpandangan pada pandangan Imam Malik. Adapun apabila saya berpandangan pada pandangan jumhur, diantaranya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Syafi'i rahimahumullah, maka batasan waktunya adalah 3 hari 3 malam apabila saya musafir atau 1 hari 1 malam apabila saya mukim. Jadi dalam prakteknya misalkan saya berwudu untuk menunaikan sholat maghrib di jam 6, kemudian setelah saya berwudu kemudian saya mengenakan kaos kaki dan sepatu, maka apabila saya mukim waktu itu ya dimulai 1 hari 1 malam sampai maghrib berikutnya. Setelah itu saya tidak boleh lagi mengusap kaos kaki dan sepatu sebagai ganti dari mencuci kaki atau membasuh kaki saat berwudu. Nah, ini persoalan yang pertama. Kemudian kita masuk pada persoalan yang kedua, yaitu bidayatul mashi 'alal khuffain. Kapan pertama kali terhitung kebolehan mengusap kaos kaki atau sepatu? Ya, kapan pertama kali ya terhitung waktu pertama kita boleh mengusap kaos kaki atau sepatu. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, sekarang kita akan membahas persoalan yang kedua, yakni kapan terhitung 1 kali 24 jam kita boleh mengusap kaos kaki atau sepatu bagi yang mukim dan 3 kali 24 jam bagi musafir. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, para ulama berbeda pandangan dan terbagi menjadi empat kelompok. Pandangan yang pertama yaitu dihitung dari awal pertama kali hadas, ya, hadas pertama setelah mengusap kaos kaki. Dan ini adalah pandangan Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam prakteknya seperti ini. Apabila saya berwudu di jam 6 hari Selasa, ya, jam 6 maghrib hari Selasa, kemudian setelah berwudu dalam keadaan suci saya mengenakan kaos kaki dan sepatu, kemudian jam 6:30 saya hadas, ya, ya, maka jam 6:30 itulah dihitung awal hitungannya, awal masuk ya kebolehan saya mengusap kaos kaki dan sepatu. Jadi 1 kali 24 jam bagi saya orang yang mukim, maka terhitung sampai jam 6:30 di hari Rabu. Nah, kemudian apabila saya musafir berarti dihitung 3 hari sesudahnya dimulai dari jam 6:30 atau 3 kali 24 jam. Ini menurut pandangan yang pertama, yaitu yang dianut oleh Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Sekarang pendapat kelompok yang kedua yang berpandangan bahwa awal masuknya yaitu dimulai saat seseorang mengenakan kaos kaki. Dan ini adalah pandangan Al-Imam Hasan Al-Basri. Dalam prakteknya misalkan apabila saya berwudu di jam 6 maghrib, kemudian setelah berwudu dalam keadaan suci saya mengenakan kaos kaki dan sepatu, maka saat saya mengenakan kaos kaki dan sepatu itulah terhitung waktu pertama. Misalkan jam 6:30 saya mengenakan kaos kaki dan sepatu ya dalam keadaan suci, maka sampai jam 6:30 berikutnya ya
sampai jam setengah tujuh berikutnya di hari Rabu. Nah, ini pandangan yang kedua. Sekarang pandangan yang ketiga, yaitu pandangan yang menghitung berdasarkan jumlah waktu sholat dalam sehari. Nah, kita tahu jumlah waktu sholat dalam sehari adalah 5 waktu sholat. Artinya apabila saya berwudu di hari Selasa saat masuk waktu maghrib, kemudian saya mengenakan kaos kaki dan sepatu, dan saya menunaikan sholat maghrib hari Selasa, maka terhitung 5 kali waktu sholat maghrib, isya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, ya, di hari Selasa itu, maka habis jatah waktu saya apabila saya mukim. Dan apabila saya musafir berarti 15 kali waktu sholat di dalam 3 hari. Nah, ini adalah pandangan Al-Imam Asy-Sya'bi dan Al-Imam Abu Thawr dan beberapa ulama lainnya. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah pandangan Al-Imam Ahmad bin Hambal, kemudian juga Al-Imam An-Nawawi, juga sebagian dari ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz dan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Mereka berpendapat bahwasanya hitungan 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam kebolehan mengusap kaos kaki itu dimulai dari awwalu mashin ba'dal hadath, atau pertama kali mengusap setelah hadath. Jadi dalam prakteknya seperti ini, apabila saya berwudu untuk menunaikan sholat maghrib di jam 6, ya, kemudian jam setengah 7 saya batal, ya, saya hadath, kemudian jam 7, ya, jam 7 saat akan menunaikan sholat isya, ya, saya berwudu dalam keadaan masih mengenakan kaos kaki dan sepatu saya. Kemudian saat saya akan mencuci kaki, saya tidak perlu melepasnya dan saya hanya cukup mengusap kaos kaki dan sepatu saya, ya, mengusap kaos kaki atau sepatu saya. Nah, saat itulah jam 7 itulah saat saya mengusap kaos kaki atau sepatu itulah dihitung 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam. Apabila saya mukim, maka waktunya selesai di jam 7 di hari berikutnya. Ya, apabila saya musafir berarti 3 kali 24 jam dihitung dari jam 7 itu di 3 hari sesudahnya. Nah, artinya setelah hari keempat atau setelah jam 7 di hari yang 4, ya, saya tidak boleh lagi mengusap kaos kaki dan atau sepatu saat berwudu sebagai ganti dari mencuci kaki atau membasuh kaki. Nah, inilah perbedaan pandangan di kalangan ulama seputar kapan dihitung 1 kali 24 jam bagi yang mukim atau 3 kali 24 jam bagi yang musafir, kebolehan mereka mengusap kaos kaki atau sepatu sebagai ganti dari mencuci kaki saat berwudu. Para ikhwan dan akhwat sekalian, semoga bermanfaat bagi para ikhwan dan akhwat sekalian. Barakallahu fikum, hadanallahu yakum wa lakum minkum, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baina yaday rahmati wa anzalna minas samaa'i